Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Sains. Ya, sahabat Sains. Secara tradisional, kita sebagai guru IPA seringkali ketika kita sedang melakukan analisis gerak, kita menggunakan alat ticker timer. Ya, alatnya seperti ini. Tapi tahukah kita bahwa alat ini hanya bisa kita pakai untuk menganalisis gerak pada trek lurus? Padahal senyatanya dalam kehidupan sehari-hari kita sering menjumpai gerak pada trek yang tidak lurus, seperti gerak parabola seperti itu. Lalu bagaimana cara kita menganalisis gerak pada trek tidak lurus? Sanggupkah ticker timer melakukannya? Tentu tidak. Maka kita menggunakan alternatif lain, yaitu tracker video analisis. Ya, menggunakan piranti ini kita bisa menganalisis gerak parabola, gerak melingkar, gerak jatuh bebas, dan gerak pola yang lainnya. Bagaimana detailnya? Ikuti video ini sampai tuntas. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng, serta share video ini. Ya, langkah pertama yang harus kita lakukan untuk menyiapkan program tracker video analisis tentunya adalah kita melakukan instalasi. Mari kita menuju Google, kemudian ketikkan kata kunci tracker video analisis untuk mencari program tersebut di internet. Ya, kita akan dibawa ke alamat ini. Alamat ini akan saya tuliskan di deskripsi video kita ini. Ya, Anda pilih tracker video analisis. Ya, maka kita akan dibawa ke sini. Ya, di sini Anda lihat ada beberapa tulisan, artikel-artikel terkait dengan tracker. Sebaiknya Anda pelajari supaya wawasan kita tentang tracker bertambah. Ada artikel hasil penelitian di tempat-tempat lain bagaimana penggunaan tracker untuk menganalisis gerak. Selain itu, Anda lihat di sini ada beberapa link untuk melakukan instalasi, baik pengguna Windows, OS, Linux semuanya disiapkan. Kita pengguna Windows, maka pilih saja Windows. Sedang terjadi proses download terhadap program tracker ini. Ya, ini dia sudah berhasil di-download program trackernya. Berikutnya seperti biasa, Anda lakukan klik kiri 2 kali, kemudian run, lalu next. Seperti biasanya Anda menginstal sebuah program di komputer. Dan akhirnya nanti di desktop kita telah tersedia sebuah launcher atau icon tracker yang bisa kita pakai untuk memasuki tracker. Nah, setelah tracker berhasil kita install di komputer kita, langkah berikutnya kita harus mempersiapkan sebuah video dari suatu peristiwa gerak yang akan kita analisis. Ya, sebagai contoh pada kasus ini, saya akan membuat sebuah peristiwa gerak parabola. Lalu peristiwa tersebut kita rekam dengan menggunakan perekam video. Lalu bagaimana cara perekaman videonya? Ya, nanti kita lihat bahwa warna bola atau warna benda dengan warna background harus sangat kontras. Seperti Anda lihat tadi, bola ini kita pilih yang berwarna putih, ya kan? Sedangkan backgroundnya berwarna hitam. Ini adalah dua warna yang sangat kontras, yang sangat berbeda. Ini sangat membantu saat kita analisis nanti. Yang kedua, kita persiapkan sebuah benda seperti tongkat ini atau meteran sebetulnya ya, yang panjangnya itu sudah terdefinisi. Anda lihat ini sebuah tongkat dengan 10 ruas, masing-masing ruasnya itu 10 cm, maka total ini tongkat panjangnya adalah 1 meter. Nah, tongkat inilah yang akan menjadikan definisi jarak pada analisis gerak parabola kita nanti. Ya, jika video sudah kita siapkan, langkah berikutnya kita tinggal masuk ke program tracker, ya. Kita klik saja 2 kali launchernya. Kemudian kita dibawa ke ruang kerja tracker seperti ini. Langkah pertama, kita akan memasukkan video yang akan kita analisis. Kita klik open ini, open folder ini. Lalu kita lihat atau kita telusur di mana letak video yang sudah kita siapkan tadi. Di tempat saya di folder video. Lalu kita pilih videonya, pilih open. Maka video sesaat masuk ke program tracker seperti ini. Ini sudah siap, kita jalankan coba. Ya, inilah video yang akan kita analisis. Langkah berikutnya kita bergerak ke kanan menuju ke clip setting. Kita akan mengatur pada frame berapa
video ini akan kita analisis ya. Tentunya dari keseluruhan tayangan itu tidak semua adalah bagian yang bisa kita analisis. Ya, sebagai contoh ini kita coba geser benda ini agak ke kanan sampai ke frame 2 misalnya. Benda kan belum muncul ya. Berarti pada frame 2 ini kita belum perlu melakukan analisis. Maka kita geser lagi ke kanan. Kita lihat sampai bola itu betul-betul pas dan siap untuk dianalisis. Nah, kira-kira di sini ya. Pada frame 10 ya. Jadi kita akan start analisis itu mulai frame 10. Maka kita geser saja segitiga hitam ini ke angka frame 10 ya. Geser pelan-pelan ke kanan sampai frame menunjukkan frame yang ke-10 itu. Nah, seperti ini. Termasuk juga untuk akhirnya. Ini kita teruskan nanti kita geser ke kanan. Kita lihat pada titik mana nanti analisis akan kita akhiri. Kita cek. Ya, kira-kira di sini ini ada tertulis frame ke-28. Maka segitiga hitam yang ujung kanan yang end frame ini kita geser sedikit ke kiri ya, menuju ke angka 28. Jadi dengan demikian maka ruang analisis kita itu hanya bergerak dari frame 10 menuju ke frame 28. Ya, langkah berikutnya kita akan menentukan definisi jarak. Oke. Jadi kita bergeser agak ke kanan. Disinilah tool untuk melakukan kalibrasi jarak ya. Kita pilih saja tanda panah ke bawah ini, lalu pilih new, kemudian pilih calibration stick. Ya, kemudian kita akan mendefinisikan tongkat ini sebagai jarak 1 meter ya. Caranya adalah itu ada hubungan, tekan shift sampai kursor lalu mutak seperti ini, kemudian klik kiri ya, shift klik kiri sehingga muncul tanda kotak di atas. Kemudian di ujung satunya juga sama, shift klik kiri, klik begitu ya, maka akan terhubung antara kotak atas dan ke bawah. Kemudian dari ujung ke ujung inilah akan kita definisikan sebagai 1 meter ya. Maka kita ganti angka ini menjadi 1,0 meter ya. Jadi inilah jarak yang kita definisikan sebagai 1 meter. Langkah berikutnya kita akan memasukkan koordinat. Klik saja ikon atau tool koordinat ini. Nah, ini ada koordinat X dan Y seperti biasa. Kemudian kita buat benda pada posisi awal. Kita klik ini sehingga bola berada pada posisi awal. Itu menjadi titik origin. Lalu kita geser koordinatnya di titik origin ini. Nah, inilah koordinat X. Lalu ini koordinat Y-nya. Kemudian ini bisa kita hidden ya, supaya tidak mengganggu. Klik saja sekali maka akan terhidden. Berikutnya kita akan create benda yang akan kita analisis ya. Caranya pilih create lalu pilih coin mass sehingga akan muncul benda bermassa A itu ya, sebesar 1 kg. Biarkan saja ini angka ini kita abaikan dulu, nggak apa-apa karena kita sedang bekerja dengan kinematika. Ini biasanya tidak berkaitan dengan massa benda. Yang akan kita cari nanti hanya kecepatan, lalu percepatan, jarak, tinggi maksimum, dan lain-lain yang ini tidak mempedulikan nilai massa benda. Maka biarkan saja benda ini bermassa 1 kg. Oke, jika sudah kita bergerak ke kanan, ini klik auto track. Kita akan melakukan track gerak benda parabola ini secara otomatis. Sehingga kalau kita klik ikon itu muncullah kotak box seperti ini. Ya, kemudian kita ikuti saja pedoman yang ada di box itu. Klik shift control klik itu pada benda ya. Shift control klik pada benda. Lalu di box muncul benda yang sudah terpilih seperti ini. Maka berikutnya tinggal klik search. Ya, maka benda bergerak tapi berhenti sebentar, nggak apa-apa, ada sedikit masalah. Kita klik accept saja. Nggak masalah ya, kita pilih accept. Maka benda akan bergerak lagi. Nah, begitulah proses pengambilan data selesai, kita close. Ya, Anda lihat di sini hasil data sudah tersaji dalam bentuk grafik dan tabel. Ya, saat benda di titik 0 ya, Y-nya atau X-nya 0 di titik origin seperti ini, T-nya juga 0. Tapi nanti semakin waktu bergerak, maka X-nya juga semakin bertambah linear seperti itu. Di setiap waktu akan memiliki jaraknya sendiri-sendiri.
Termasuk pada saat T sama dengan 0,4 ini, maka X-nya bernilai sekitar 0,7 kira-kira ya. Dan data lebih detailnya Anda bisa melihatnya di bagian tabel bawah itu. Pada setiap nilai T, nanti akan ada nilai X dan Y tersendiri. Selain kita bisa membuat grafik X lawan T, kita juga bisa membuat grafik Y ya. Coba kita ganti X menjadi Y seperti ini. Maka sesaat kita akan memperoleh grafik Y versus T. Anda lihat menarik sekali ya, pada saat titik awal origin X, Y 0,0, T-nya juga 0, itu Y-nya naik, begitu kan? Di grafik juga muncul seperti itu. Grafik nampak puncaknya itu di 0,3 kira-kira. Setelah itu turun sampai ke minus 0,4 ya pada 0,6 sekon. Nah, ini menarik sekali. Terus apa yang bisa kita lakukan dengan data ini ya? Kita bisa melakukan analisis lebih lanjut ya dengan cara mari kita bawa kursor ke tengah sini misalnya, lalu klik kanan, kemudian pilih analisis. Ya, pilih analisis, maka kita akan dibawa ke sebuah tabel baru yang lebih besar, menarik sekali, datanya cukup lengkap. Kita bisa memulai dari menu measure, klik saja itu semua pilihan-pilihan yang ada di measure, dari koordinat, kemudian curve, kemudian area, slope juga ya. Semuanya dipilih, termasuk analisis statistik dipilih, hingga kita nanti akan memperoleh data statistik di kanan itu. Kemudian yang kedua nilai curve fits-nya juga dipilih. Ini menarik sekali data yang kita peroleh setelah ini. Anda lihat di bawah sana ada persamaan garis Y sama dengan AT plus B, ya kan? Menarik sekali, Y sama dengan AT plus B, di mana nilai A-nya seperti itu, minus 4, berapa itu kali 10 pangkat min 1. Ya, apa makna dari persamaan ini ya? Anda lihat ini adalah persamaan garis ya, Y, posisi Y sebagai fungsi waktu dengan A itu sebagai gradien tentunya atau slope-nya, di mana A pasti bisa kita rumuskan sebagai delta Y per delta T atau dy dt. Apa itu nilai delta Y per delta T? Tidak lain dan tidak bukan adalah nilai kecepatan atau kecepatan rata-rata. Sehingga dari grafik ini atau dari persamaan ini ya, dengan melihat nilai A sebesar minus 4,4 kali 10 pangkat min 1, itu artinya kita telah memperoleh nilai kecepatan pada arah sumbu Y itu di kisaran atau rata-ratanya adalah minus 4 kali 10 pangkat min 1, ya kan? Ini yang menarik. Nah, selain ini kita juga bisa mengubah nilai Y-nya ini menjadi kecepatan misalnya. Jadi kita kembali ke grafik utama, kita cari VY ya. Kita pilih VY, yaitu kecepatan pada arah sumbu Y. Ya, sesaat kita memperoleh data itu. Nah, lihat menarik sekali kan? Kecepatan pada arah sumbu Y seperti itu, grafiknya ya. Di awal kecepatannya tinggi, yaitu maksimalnya di angka 2 meter per sekon. Tapi begitu seiring waktu, kecepatannya menurun kan? Karena ada percepatan gravitasi yang harus dia lawan. Sampai akhirnya pada titik tertentu dia kecepatannya 0. Tapi setelah kecepatannya 0, kemudian benda itu turun lagi ya dengan kecepatan mulai dari 1, minus 2, minus 3 dan seterusnya. Itu minus menunjukkan dia itu turun ke bawah gitu ya, atau berlawanan dengan arah gerak semula. Nah, maka ini grafik kecepatan pada arah sumbu Y atau VY ini juga bisa kita analisis lebih lanjut seperti tadi, yaitu dengan cara kita klik kanan lalu pilih analisis, maka ya kita buka tab di sini ya. Nah, Anda lihat kita memiliki grafik VY sekarang. Dan di bawah ada persamaan VY, yaitu VY sama dengan AT plus B. Ini kan juga data yang menarik ya. Kecepatan pada arah sumbu Y itu sebagai fungsi waktu. Ada nilai A sebagai slope, berarti A dalam hal ini bernilai delta VY per delta T. Apa itu delta VY per delta T? Tidak lain dan tidak bukan adalah nilai percepatan, yang dalam hal ini adalah percepatan gravitasi. Kita lihat nilainya. Ya, di sana ada nilai minus 1,004 kali 10 pangkat 1. Artinya ini kira-kira pada angka 10. Nah, itulah percepatan gravitasi bumi kita. Ternyata melalui percobaan gerak parabola kita bisa menemukan nilai gravitasi bumi. Dan beginilah kira-kira cara kerja tracker video analisis. Semoga bermanfaat bagi Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.